Shalom keluarga Cemerlang. Saya percaya minggu ini adalah minggu yang indah, sebab Tuhan Yesus selalu mewarnai kehidupan kita. Mari kita berikan hati kita, pikiran kita untuk siap melaksanakan ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir saat ini. Dan jika Engkau hadir, ada kuasa, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua tentang Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kerinduan kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sebab ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang besar, Engkau dahsyat Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Haleluya. Sebab Engkau besar Yesus, sebab Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Raja atas kami, Engkau kekuatan di hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati kehadiran-Mu Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali kita mau katakan, sebab ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang patut dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Selalu ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, sebab hanya Yesus milik kita di surga dan di bumi. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, sebab Dialah bagian kita selama-lamanya. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
Aku andalkan kekuatanku. Sebab satu yang pasti, namun yang pasti kan tetap selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selama. Yesus sumber, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sebab Yesus sumber kekuatan kita. Kita mau memuji dan membesarkan Tuhan lebih lagi. Kita akan menyanyikan lagu Bersorak-sorak, muliakanlah Tuhan. Mari bersuka cita karena Tuhan. Katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sebab satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Mari lambaikan tangan kita. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan bersorak-sorai, sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sebab ini iman kami Tuhan, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan ucapan syukur atau perpuluhan. Boleh mentransfer di nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang punya kendala dalam mentransfer perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur, bisa berkomunikasi dengan Sekretaris Gereja Ibu Tini Manurung. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah
Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah minggu pada hari ini. Satu ibadah yang indah. Setelah pujian dan penyembahan dilantunkan, kita semua percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir di tengah-tengah kita. Sesuatu yang sangat indah. Mari saudara, sebelum firman Tuhan disampaikan, biarlah kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan. Setelah pujian, penyembahan kami lantunkan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saatnya kami ingin mendengar penjelasan daripada firman-Mu. Firman-Mu yang adalah ya dan amin. Firman-Mu yang berkuasa. Bapa, kami mohon, hamba-Mu yang sederhana ini dipimpin dan dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan bahkan semua kami yang mendengar, dimanapun kami berada, kami semua juga mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau mendapatkan pencerahan daripada Roh Kudus tentang rahasia-rahasia surgawi. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, ya, penjelasan daripada khotbah. Pada hari ini saya berikan judul Orang Benar Hidup Oleh Iman. Saya ulangi lagi, topiknya adalah Orang Benar Hidup Oleh Iman. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 1 ayat 16 dan 17, saudara-saudara. Ya, saya akan bacakan Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saya ulangi sekali lagi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, saudara. Lewat dua ayat ini, ya saudara, kita dijelaskan dengan jelas sekali bahwa orang benar hidup oleh iman. Iman terhadap apa, saudara? Iman terhadap Injil yang adalah kekuatan Allah dan kebenaran Allah. Saudara bisa bayangkan, saudara, sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, kita dimungkinkan untuk hidup dengan kebenaran Allah dan kekuatan Allah. Oh, haleluya. Ya, dikatakan tadi ayat 16 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Siapa? Saudara dan saya. Dan yang kedua dikatakan Injil juga adalah kebenaran Allah yang kita bisa terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara, Injil itu berasal dari kata euangelion. Artinya adalah kabar yang sangat baik. Kabar yang teramat baik dari surga. Saking baiknya, ya saudara, kabar itu sampai sulit orang bisa percaya.
Dan berbicara Injil adalah berbicara tentang Kristus. Ya, kabar baik dari surga itu, kabar yang teramat baik dari surga itu berbicara tentang Kristus. Ya, sebagai ayatnya kita semua tahu ada Roma 10 ayat 17, ya saudara. Roma 10 ayat 17, saudara, saya akan bacakan. Ayatnya berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, orang benar, kita semua yang percaya pada Yesus. Saudara, kita tidak hidup oleh fakta. Kita tidak hidup oleh masalah yang ada. Kita tidak hidup oleh kata orang. Kita tidak hidup oleh hal-hal yang baru kita alami, saudara. Atau mungkin penyakit yang sedang kita derita. Kita tidak hidup dari situasi dunia yang sedang kalut ini. Tapi dikatakan kita hidup oleh iman. Dan iman itu berbicara tentang Kristus. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, ya, pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa disebut sebagai firman Kristus? Pasti yang dimaksud adalah firman Allah. Tapi firman Allah yang berbicara tentang Kristus Yesus. Amin, saudara. Saudara, kalau kita memahami ini luar biasa sebagai orang percaya. Sekali lagi, di dalam hidup ini kita dimungkinkan untuk hidup di dalam kekuatan Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita hidup dengan kekuatan Allah, hidup dengan kebenaran Allah, saya mau tanya, siapa yang bisa menghambat kita? Siapa yang bisa mengalahkan kita? Masalah apa yang bisa menggagalkan kita? Persoalan apa yang bisa menghentikan kita? Ya, situasi apapun, ya, seperti apapun yang terjadi di dunia ini yang bisa melemahkan kita. Tidak ada, saudara. Karena kekuatan Allah dan kebenaran Allah itu pasti melampaui segala sesuatu. Amin, saudara-saudara. Khususnya saya mau sampaikan lebih praktis, saudara. Saat ini Indonesia bahkan dunia sedang mengalami dilanda yang namanya virus COVID-19 atau Corona dengan varian-variannya. Nah, bagaimana sebagai orang yang beriman, orang yang hidup karena percaya, orang yang hidup karena iman terhadap kekuatan Allah dan iman terhadap kebenaran Allah. Bagaimana, saudara, kita menghadapinya, saudara? Ya, saya akan to the point saja, saudara. Lebih praktis, lebih baik, saudara. Ya, fokus kepada bagaimana sikap kita menghadapi COVID-19 atau virus corona. Yang pertama, saudara, ya, sebagai langkah iman kita, bukti bahwa kita hidup oleh iman, bukti kalau kita hidup oleh kekuatan Allah dan kebenaran Allah. Yang pertama adalah taati keputusan pemerintah, saudara. Ya, jangan heran, saya akan mulai dengan ini. Yang pertama, sebagai orang yang hidup oleh iman, hidup oleh kekuatan Allah dan kebenaran Allah dalam menghadapi COVID-19 ini dengan segala dampak-dampaknya, saudara. Yang pertama adalah taati keputusan pemerintah. Saudara, kenapa kita harus mentaati keputusan pemerintah, saudara? Kenapa kita harus mentaati keputusan pemerintah? Karena mentaati pemerintah di dunia ini, itu juga perintah firman Tuhan. Yang harus kita percaya, yang harus kita imani, dan yang harus kita hidupi. Ya, saudara, kita baca Roma 13 ayat 1 sampai ayat 2, saudara. Saya akan bacakan Roma 13 ayat 1 dan ayat 2. Ya, saudara, saya akan baca. Kepatuhan kepada pemerintah judulnya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Oh, haleluya, saudara. Ya, saudara, pemerintah adalah wakil Allah dalam dunia ini, saudara. Pemerintah itu dipilih oleh Allah.
untuk kebaikan kita. Itu sebabnya yang pertama sebagai orang benar, saudara, orang yang sungguh-sungguh hidup oleh iman, sekali lagi berjalan di dalam kekuatan Allah dan kebenaran Allah. Yang pertama, taatilah keputusan pemerintah, saudara. Apakah itu berkaitan dengan prokes, saudara, ya, protokol kesehatan. Apakah itu berkaitan dengan himbauan untuk vaksinasi, saudara. Apakah itu berkaitan dengan himbauan tentang kegiatan-kegiatan yang dibatasi, saudara, ya. Sebaiknya di rumah saja. Kalau tidak ada persoalan yang penting, tidak ada kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, ya sebaiknya di rumah saja, saudara. Itu semua adalah peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan pemerintah yang harus kita taati pada saat sekarang ini untuk menghadapi COVID-19, saudara. Ya, saudara, kita melakukan ini bukan karena kita takut terhadap COVID-19. Bukan kita takut terhadap sakit penyakit itu, saudara. Ingat, di dalam kita ada kekuatan Allah dan ada kebenaran Allah yang pasti melampaui sakit penyakit, pasti melampaui segala sesuatu. Kita lakukan itu bukan karena takut kepada sakit penyakit, bukan takut kepada COVID-19 atau virus corona, tapi kita lakukan itu sebagai langkah iman mentaati firman-Nya. Amin, saudara. Ingat, orang benar hidup oleh iman. Jadi yang pertama, taati keputusan pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, saudara, apa yang kita lakukan? Praktis saja, saudara. Ya, kita mesti menyadari bahwa di dalam Kristus, kita ini adalah kainos, saudara. Kainos itu saya pernah sampaikan dalam khotbah. Kainos adalah ciptaan baru. Kita ini manusia baru. Kita ini manusia jenis baru yang berbeda dengan manusia lama kita, dan juga berbeda dengan manusia-manusia lain yang di luar Yesus. Kenapa, saudara? Karena Kristus hidup di dalam kita. Saudara, prinsip ini harus saudara? Harus kita pegang teguh. Kita ciptaan baru. Kita disebut sebagai anak Allah. Kita disebut sebagai lahir dari Allah, lahir dari firman, lahir oleh karya Roh Kudus. Sama seperti Yesus Kristus. Di mata Allah kita adalah manusia roh. We are spiritual human being, saudara. Kita manusia yang berasal dari sorga, yang sedang ada di dunia ini, karena tugas-tugas ilahi, karena misi sorgawi. Kita bukan lagi manusia yang ada di dunia, yang sedang berjuang untuk bisa masuk sorga, mudah-mudahan, saudara. Tidak. Kita adalah warga kerajaan sorga, nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan, dan kita sedang ada di dunia ini karena kita sedang melaksanakan atau menggenapi misi sorga sebagai saksi-saksi Kristus. Dan sebagai saksi-saksi Kristus, kita dilengkapi dengan hikmat, kita dilengkapi dengan kuasa, kita dilengkapi dengan urapan, saudara. Wow, saudara, hidup oleh iman itu luar biasa. Saudara, ada yang menggambarkan hidup iman itu seperti orang yang memakai pelampung di tengah samudra raya, saudara. Walaupun samudra raya itu besar gelombangnya, ombaknya besar, tapi selama orang itu pakai pelampung, saudara, dia tetap berada di atas air. Apapun yang terjadi, saudara. Ya, iman digambarkan sebagai pelampung. Ada juga yang menggambarkan iman seperti batu karang di tengah samudra. Saudara tahu ketika badai di tengah lautan, di tengah samudra luar biasa, ada satu benda yang tidak bisa digoyahkan. Apa, saudara, itu? Batu karang, saudara. Gunung karang, saudara. Ya, gunung karang yang di tengah samudra itu. Apapun yang terjadi, sebesar apapun ombak itu, dia tidak akan bisa menggoyahkan gunung karang itu, batu karang itu. Dan itulah yang membuat burung kecil di laut itu, walaupun ombaknya besar, saudara, dia bertengger di atas batu karang itu, dan dia bisa bernyanyi, saudara. Kenapa? Karena dia percaya, karena dia tahu, saudara, bahwa batu karang, gunung karang, tempat dia bertumpu di tengah samudra ini, tidak mungkin bisa digoyahkan oleh gelombang samudra. Amin, saudara. Ya, sebagai manusia ciptaan baru, sebagai manusia jenis baru, kita juga mesti punya pikiran yang baru, sikap yang baru, cara berbicara yang baru, dan benar-benar hidup yang baru, selaras
dengan Tuhan. Oh, haleluya. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17, saudara tahu ayat itu. Bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, saudara. Roma 12 ayat 2, saudara. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 2. Puji Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua, saudara. Ayatnya berkata, haleluya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, lihat. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, Tuhan ingin kita juga mengalami pembaharuan, ya, di dalam kehidupan ini. Pembaharuan budi, pembaharuan berpikir, pembaharuan berkata-kata, pembaharuan bersikap, pembaharuan hidup, saudara. Sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dengan orang dunia, saudara. Saudara pernah tahu ya tentang ulat berubah jadi kupu-kupu? Ya, sudah tahu itu ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Ulat adalah binatang yang menjijikkan, saudara. Ya, yang dia hanya menjalar, saudara, ya di tempat kotor atau di ranting-ranting pohon, saudara. Tapi tiba-tiba dia berdiam diri. Kemudian dia dibungkus oleh kepompong, saudara. Dan beberapa lama kemudian dia berada dalam kepompong, saudara. Tidak makan dan tidak minum, saudara. Dan satu saat tiba-tiba kepompong pecah. Tiba-tiba ulat yang menjijikkan itu menjadi kupu-kupu yang indah. Dan kupu-kupu itu terbang, saudara, dengan indah sekali, saudara. Dan semua orang berbicara tentang indahnya kupu-kupu. Semua orang bernyanyi tentang indahnya kupu-kupu. Itu sebabnya, saudara, kita sebagai manusia baru, kita dulu keturunan Adam yang berdosa, sekarang sudah diciptakan baru, lahir baru, bukan lagi keturunan Adam, tapi menjadi anak-anak Bapa, saudara. Kita mesti hidup selaras dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sepakat dengan Tuhan. Walaupun itu tidak realistis, walaupun itu sulit dipercaya, walaupun itu kelihatannya mustahil, saudara. Ya, saya tadi katakan kenapa Injil orang sulit percaya. Karena Injil adalah berita yang terlalu baik, saudara. Ya, terlalu baik. Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia menjadi manusia. Bukan untuk menghukum dan menghakimi kita, tetapi turun merendahkan diri menjadi manusia, mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Saudara, kalau Allah yang Maha Kuasa itu menyatakan mujizatnya, itu biasa, saudara. Kalau Allah yang Maha Kuasa itu menyatakan ciptaannya yang ajaib, itu biasa, saudara. Itu tidak istimewa. Kenapa? Karena Allah memang Maha Kuasa. Karena Allah dengan kuasanya itu, saudara, yang tidak terbatas, dia akan sanggup berbuat apapun yang Tuhan kehendaki. Tidak ada yang bisa membatasi. Tetapi yang luar biasa justru adalah ketika Allah yang Maha Kuasa itu, ketika Allah yang Maha Suci itu, ketika Allah yang Maha Kudus itu mau turun ke dunia menjadi seorang manusia, merendahkan dirinya, bukan untuk menghakimi dan menghukum kita, tapi mau mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Itulah, saudara, itu justru Allah yang luar biasa. Allah yang menakjubkan kasih-Nya melampaui apapun. Nah, saudara, itulah ya prinsip yang kedua. Tadi yang pertama taati pemerintah, yang kedua sadari siapa kita di dalam Yesus. Ya, kita ciptaan baru, manusia baru. Itu sebabnya kita harus hidup juga dengan perilaku yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan kata-kata yang baru. Baru seperti apa? Baru yang selaras dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Yang kita bisa tahu melalui apa, saudara? Melalui firman-Nya, melalui pimpinan Roh Kudus. Saudara, melalui kita merenungkan firman-Nya, melalui pimpinan Roh Kudus, kita akan semakin mengenal Kristus. Kita akan semakin mengetahui apa kehendak Tuhan itu. Ya, sehingga kita bisa sepakat dengan Tuhan dan mau menyelaraskan diri untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, kalau itu yang terjadi, saudara, benar-benar, saudara, benar-benar kita akan hidup dengan kekuatan Allah. Kita akan hidup dengan kebenaran Allah yang nyata dalam hidup kita.
Ya, Injil itu kekuatan Allah karena menyelamatkan kita dari orang berdosa yang mau binasa menjadi orang yang diselamatkan. Injil itu kekuatan Allah karena menyelamatkan kita, saudara. Injil juga kebenaran Allah. Kenapa, saudara? Karena lewat Injil, lewat Yesus Kristus, kita dibenarkan di mata Allah. Kita dibenarkan bukan oleh karena kita sudah berbuat benar, atau kita sudah sempurna. Enggak, kita dibenarkan karena kebenaran Yesus. Dan kita hanya bisa menerimanya dengan iman, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata, orang benar hidup karena iman. Ya, kita menerimanya dengan iman, kita menerimanya dengan percaya, tetapi Allah memberikannya melalui mencurahkan darah Yesus dan menyerahkan nyawa Yesus bagi kita. Bangkit di hari ketiga, dan keselamatan itu menjadi milik kita. Oh, puji Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Jadi yang pertama, patuhi pemerintah. Yang kedua, sadari siapa saudara di dalam Yesus. Pahami siapa saudara. Saya bukan lagi ulat, saya adalah kupu-kupu. Ya, saya punya pelampung yang tetap akan menempatkan saya di atas air, walaupun gelombang sebesar apapun. Saya bertengger di atas batu karang yang kuat di tengah samudera. Karena Yesus adalah batu karangku yang teguh, yang tidak akan tergoyahkan bila aku hidup di dalam Dia. Amin, saudara. Termasuk menghadapi COVID-19, termasuk menghadapi penyakit apapun, termasuk menghadapi persoalan, masalah, dan kesulitan dalam hidup ini, saudara. Ya, dunia yang semakin jahat ini. Tapi kita ada di dalam kekuatan Allah, kita ada di dalam kemenangan Allah oleh iman kepada Injil, oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara, tindakan nyata. Ya, apa tindakan nyata kita? Selain tadi mentaati pemerintah, saudara. Ya, tindakan nyata kita adalah, kita baca 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat, saudara. Saya akan baca, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya ulangi lagi, saudara. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah, saudara dan saya, ya, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Amin, saudara. Ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sudah di dalam menghadapi COVID-19 yang menggegerkan dunia ini, saudara, saudara disebut pemenang. Bahkan dikatakan di dalam Yesus, saudara mengalahkan dunia. Tidak ada hal-hal di dunia ini yang bisa menghancurkan hidup saudara. Tidak ada hal-hal di dunia ini yang bisa mengalahkan saudara di dalam Yesus Kristus. Ya. Sepanjang saudara tahu dengan iman, apa-apa yang Yesus sediakan melalui iman kita kepadanya. Banyak orang berkata beriman kepada Yesus, masalahnya adalah dia tidak tahu apa-apa saja yang Yesus sediakan melalui imannya itu. Dan yang kedua, ada orang yang tidak bisa mengalami itu karena bagaimana mempraktekannya. Dia tahu saya beriman kepada Yesus, tapi saya tidak bisa mempraktekannya. Bagaimana untuk bisa sungguh-sungguh hidup dengan kekuatan Allah dan dengan kebenaran Allah itu. Saudara, tindakan yang nyata adalah perkatakan ini. Perkatakan firman-Nya. Ya, apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sehat? Ya, perkatakan firman-Nya. Apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sakit karena tertular? Tetap perkatakan imannya. Iman saudara. Ingat tadi, iman tidak tergantung dari situasi, tidak tergantung dari fakta yang ada, tidak tergantung dari hal-hal yang saudara alami, tidak tergantung dari kata orang, saudara. Iman itu hanya bersandar, percaya, selaras, dan sepakat dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara misalnya sehat sampai sekarang, ya seperti saya sehat sampai sekarang, saya selalu berkata, Tuhan terima kasih. Di dalam Yesus, aku adalah pemenang. Lewat imanku pada Yesus, aku hidup di dalam kekuatan-Mu.
dan aku hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan aku sudah mengalahkan dunia, karena Engkau hidup di dalamku. Karena Yesus hidup di dalamku, sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa menghancurkan hidup saya. Saudara, saya berkata begitu, ya, saya sehat. Tapi kalau ada orang yang saat ini sedang menderita karena tertular, saudara tetap jangan melihat situasi yang ada, jangan melihat apa yang saudara alami. Lihat, saudara, firman Tuhan. Kayaknya tidak realistis, benar. Kalau sudah mau mengimani Tuhan, pasti saudara harus percaya yang tidak realistis. Ya, saudara, karena Tuhan tidak bisa diukur dengan dunia ini, saudara. Orang dunia baru percaya kalau realistis, masuk akal, saudara. Ya, tapi Tuhan tidak, saudara. Jangan ukur Tuhan dengan ukuran dunia. Ya, semua yang Tuhan janjikan sepertinya tidak realistis. Semua yang Tuhan janjikan sepertinya tidak masuk akal. Tapi kalau sudah percaya, saudara sepakat dan selaras, dan saudara terus perkatakan itu, apakah saudara sedang sehat atau saudara sedang sakit, saudara terus perkatakan itu, maka kekuatan yang dari Tuhan, kebenaran dari Allah akan dinyatakan dalam hidup saudara. Kalau saudara yang tertular, yang sakit, jangan berkata, Tuhan aku sedang sakit, aku rindu sembuh. Jangan, saudara. Saudara tetap berkata, di dalam Yesus, aku adalah orang sehat yang sedang melawan sakit penyakit. Di dalam Yesus, aku adalah orang sehat yang sedang melawan sakit penyakit. Dan aku tahu, oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit sudah dikalahkan dan aku sudah disembuhkan. Lewat karya salib, Yesus tidak hanya menyelesaikan dosa, tapi Yesus selain menyelesaikan dosa dunia, Yesus juga menyelesaikan dampak-dampak daripada dosa itu, termasuk sakit penyakit. Apapun sakit penyakit itu. Aku di dalam perlindungannya, aku di dalam kekuatannya, dan aku ada di dalam kebenarannya. Saudara perkatakan itu, saudara perkatakan itu, saudara. Amin, saudara. Ya, itulah sebabnya ini 3 hal yang mungkin saya bisa sampaikan kepada saudara untuk hidup oleh iman, hidup oleh kekuatan Allah dan kebenaran Allah, yaitu Injil, yang adalah Yesus Kristus. Perkatakan ini walaupun tidak realistis. Saya akan tutup dengan satu kisah singkat, saudara. Saudara tahu orang yang lumpuh 38 tahun? Lumpuh 38 tahun, saudara, di kolam Bethesda. Ya, semua orang sakit ada banyak di situ. Kenapa? Karena kalau air itu bergerak di kolam Bethesda, siapa yang duluan masuk akan sembuh. Saudara, ini orang yang lumpuh ini diperkirakan lumpuh 38 tahun, saudara. Ini sudah 38 tahun. Dia tidak pernah bisa menceburkan diri yang pertama kali. Yesus hadir di situ hanya untuk menemui orang lumpuh itu. Kemudian Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Bayangkan, saudara, maukah engkau sembuh? Ini orang ini sudah lumpuh 38 tahun. Tidak realistis dan tidak masuk akal, sulit untuk dipercaya. Kalau Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Ya, orang tadi berkata apa? Tuhan, ya, setiap airnya bergerak. Sebelum aku mencapai ke sana, orang lain sudah duluan. Sehingga aku tidak bisa mengalami kesembuhan itu. Tapi Yesus berkata apa? Ya, saudara, Yesus berkata dengan satu kalimat. Dia berkata, bangkitlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang realistis, yang tidak realistis terjadi. Sesuatu yang mustahil terjadi. Sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Kenapa? Karena orang itu mau bergerak percaya dan melangkah sesuai dengan kata-kata Yesus. Biar ini menjadi berkat bagi saudara. Yang pertama, taati pemerintah. Yang kedua, sadari siapa saudara di dalam Yesus. Saudara mengalahkan dunia. Saudara lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, lakukan itu dengan nyata. Lakukan itu dengan sikap perkataan iman yang nyata, saudara. Perkatakan, apapun situasinya, perkatakan firman. Apapun situasinya, perkatakan firman. Perkatakan janji Tuhan, dan pegang teguh itu. Dan kemenangan, kekuatan Allah, dan kebenaran Allah akan nyata kita alami. Sekian, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan, demikianlah penjelasan firman Tuhan yang bisa hamba-Mu sampaikan. Kami percaya Roh Kudus yang akan melengkapi,
Roh Kudus yang akan menyempurnakan, Roh Kudus yang akan memperkaya dan memperjelas, sehingga penjelasan firman ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi kami sekalian, dan membuat iman kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Kristus, dan semakin menikmati kehidupan oleh iman, semakin menikmati kekuatan Allah, semakin lebih lagi di dalam kebenaran Allah, dan menikmati berkat-berkat-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara sekalian, ya, sebelum kita tutup, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sudah siapkan roti dan anggur, saudara. Ya, siapkan roti dan anggur, saudara. Haleluya. Saudara, roti menggambarkan tubuh Kristus yang tersalib. Anggur menggambarkan darah Yesus yang tercurah. Haleluya. Lewat roti, Yesus menanggung semua dosa kita. Bahkan Yesus menanggung seluruh dosa dunia. Saya mau kasih tahu saudara, kasih Allah itu besar sekali. Lebih besar dari seluruh dosa dunia ditumpuk jadi satu. Kasih Allah jauh lebih besar. Itu sebabnya Yesus dengan karyanya, Dia bisa menghapus dosa-dosa dunia agar kita diselamatkan. Lewat darahnya, Dia memberikan kepada kita perjanjian baru. Saudara, ya, darah Yesus adalah meterai perjanjian baru. Sehingga kita masuk di dalam perjanjian baru. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan. Lewat mengangkat roti ini, kami mengingat kembali tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tubuh Kristus dianiaya, dipukul, didera, diludahi, bahkan kemudian terpaku di kayu salib. Lambungnya ditikam, dan kemudian mati. Yesus menanggung semua siksaan itu, dan mati di kayu salib, untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kami manusia, bahkan dosa-dosa dunia. Lewat percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kami tidak lagi hidup di bawah ikatan dosa. Kami tidak lagi disebut manusia berdosa. Kami adalah orang yang diselamatkan. Kami orang yang sudah diselamatkan dan dibenarkan. Nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memakannya. Saudara, kemudian kita persiapkan anggur yang menggambarkan kepada kita tentang darah Yesus yang tercurah. Saudara, mengingat bagaimana 2000 tahun yang lalu darah Yesus yang tercurah. Sudah 6 jam Yesus tergantung di kayu salib dan darahnya tercurah. Saya percaya darahnya sampai habis, sampai tetes yang terakhir Dia curahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Lewat darah Yesus, kami masuk di dalam perjanjian baru. Darah Yesus adalah meterai perjanjian baru, di mana kami bukan lagi orang berdosa. Kami adalah orang yang sudah dibenarkan. Kami bukan lagi keturunan Adam yang berdosa, tapi kami adalah anak-anak Bapa di dalam Yesus. Nama kami bukan tercatat di dalam api neraka sebagai penghuni neraka, tapi nama kami tercatat di kitab kehidupan, di daftar nama kerajaan surga. Kami adalah pewaris kerajaan surga, dan keselamatan itu pasti bagi kami. Dan kami juga percaya dalam hidup di dunia ini, kami hidup sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai saksi-saksi Kristus.
dan Engkau melengkapi kami dengan kekuatan-Mu, dengan kebenaran-Mu, bahkan dengan hikmat-Mu melalui Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya, sesuai firman Tuhan, di dalam Yesus, kami sudah mengalahkan dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kita meminumnya. Mari saudara kita meminumnya. Haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa. Kita ada orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sangat beruntung. Mari saudara kita masuk dalam berkat. Saya akan tutup dengan berkat. Tuhan ingin memberkati kita dan akan terus memberkati kita untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Khususnya menjadi saksi-saksi Kristus dan membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara angkat kedua belah tangan saudara, dan biarlah ketika saya mengangkat tangan, biarlah tangan Tuhan sendiri, tangan Allah Bapa sendiri, tangan Yesus sendiri yang terangkat dan mencurahkan berkat bagi saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi, Allah sangat mengasihi kita. Allah di dalam Bapa, di dalam Kristus Yesus, dan di dalam Roh Kudus mengasihi kita dan telah memberikan kasih-Nya yang terbesar, yaitu dirinya sendiri bagi kita. Itulah sebabnya percayalah bahwa semua berkat-berkat yang diperlukan di dunia ini, apapun itu, sudah disediakan dan sudah dicurahkan kepada kita semua. Apakah itu kesehatan, apakah itu perlindungan, apakah itu keuangan, apakah itu pemeliharaan, apakah itu hikmat, apakah itu damai sejahtera, apakah itu sukacita, semuanya sudah disediakan bagi kita anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, puji Tuhan. Terima kasih karena kita bersama-sama telah beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati saudara. Salam saya buat seluruh keluarga, ya. Dan kita saling mendoakan. Dan terus menjadi saksi, menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap dan jahat ini. Disitulah justru kita berperan. Tuhan bersama kita, Roh Kudus bersama kita, kuasanya bersama kita, kebenarannya bersama kita. Haleluya!